Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar ekonomi. Kita belajar tentang bab 2 tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sini kode kelas GCR-nya sudah ada ya, kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Ikut agama dan keadaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Bagaimana gambar umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Sekarang kita belajar tentang teorinya dulu. Tujuan pembelajaran. 1. Mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik. 2. Mampu menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan merumus perhitungan pertumbuhan ekonomi secara tepat. 3. Mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik. 4. Membedakan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 5. Menyimpulkan data indikator terkait pembangunan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Sekarang kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan di sini kita mulai dengan diagram pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini ada pertumbuhan ekonomi, ada tokohnya. Tokohnya itu David Ricardo, Joseph, Robert Solow, Howard Domar, W. Rostall, dan Karl Busser. Rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi R T min 1 T sama dengan PDBT dikurang PDBT dikurang 1 dibagi PDBT dikurang 1 dikali 100%. Dan sini kita mulai dengan pembangunan ekonomi. Sini ada pengaruhnya dari sumber daya alam, modal, teknologi, kewirausahaan, partisipasi masyarakat, kemudahan birokrasi, kestabilan politik, dan keamanan. Permasalahan yang timbul nanti dalam pembangunan ekonomi: kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi yang tinggi, dan tingkat pendidikan yang rendah. Sekarang kita belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi. Tadi sekarang sudah saya dengan teori pertumbuhan ekonomi ada 4, ada 5. 1. Teori klasik, teori neoklasik, teori neokenes, teori W. Rostall, dan teori Karl Busser. Di sini teori klasik. Adam Smith, dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor output total dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan David Ricardo dikenal dengan teori The Law of Diminishing Return. Nanti kamu cari di internet apa arti teori The Law of Diminishing Return. Terusnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja memerlukan kemajuan teknologi serta akumulasi modal yang cukup. Terus teori klasik Joseph A. Schumpeter, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan inovator dan wirausaha. Terusnya Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Dan teori neokenes. Di sini tokohnya Roy F. Harrod dan F. C. Domar, yaitu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah adanya pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan agregat. Terusnya
Teori W.W. Rostow. Ini ada beberapa tahap yang dikemukakan oleh teori W.W. Rostow. Tahap masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Biasanya ini dalam ujian nasional sering keluar teori W.W. Rostow. Terus lanjutnya teori Karl Bucher. Di sini dia mengungkapkan produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga tertutup, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar rumah tangga kota. Pada perekonomian nasional, peran perdagangan makin penting, atau rumah tangga negara. Kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara atau rumah tangga dunia. Rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi. R buka kurung T dikurang 1 kali T sama dengan PDB T dikurang PDB T min 1 dibagi PDB T min 1 dikali 100. Keterangan di sini ada dengan singkat. R sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persentase. PDB T produk domestik bruto pada tahun berjalan. PDB T min 1 produk domestik bruto tahun sebelumnya. Hari ini tugasnya kamu hanya menyimak teori tentang pertumbuhan ekonomi. Nanti dalam YouTube kedua itu nanti saya jelaskan tentang pembangunan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.